Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di sekolah. Di sini kami terdiri dari 8 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, nama saya Sujiwati Damarsasi Anggraini. Kemudian yang kedua ada Tri Handayani, yang ketiga ada Yuliana Sari Dewi, yang keempat ada Uswatun Hasanah, yang kelima ada Yuftika Farela Safitri, yang keenam ada Yulinar Aditya, yang ketujuh ada Suhendra, dan yang terakhir yaitu ada Romahnudin Al-Ansori. Jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di sekolah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa sih itu kurikulum. Jadi secara etimologi kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jika kita tinjau dari segi istilahnya, dari segi terminologinya, maka kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Yang kemudian pengertian tersebutlah yang diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan yang diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa mulai dari awal hingga akhir program untuk mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Kemudian, jadi secara umum dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kurikulum ini merupakan perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang di dalamnya terdapat rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa sih itu pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Tri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tri Handayani akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih kepada siswa ataupun siswi. Sementara cara mengajar secara instruksional itu dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah belajar dan mengajar. Sedangkan pengertian pembelajaran dalam ilmu Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya sendiri yaitu suatu proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna Al-Quran, hadis, serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangannya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Nama Yuliana Sari Dewi, nomor urut 180. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama yang diturunkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Kemudian, hadis menjadi sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, karena hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran yang masih bersifat global, yang permasalahan atau hukuman yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan dua peninggalan terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan bermacam-macam kondisi dan situasi. Di dalam isi kandungan Al-Quran terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan, tetapi Al-Quran juga dapat memberikan solusi dan penilaian terhadap permasalahan-permasalahan itu. Al-Quran sebagai kitab suci dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan merupakan sumber pokok dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, Al-Quran menjadi ajaran yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh setiap muslimin maupun kaum muslimat yang ada di dunia ini. Al-Quran dan Al-Hadis diturunkan untuk dipelajari, diamalkan, dibaca, dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap umat manusia, dan dijadikan hukum, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya Uswatun Hasanah akan melanjutkan materi mengenai sekolah. Sekolah merupakan suatu lembaga formal maupun non-formal yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar. Sekolah adalah sarana dan prasarana belajar mengajar murid di bawah pengawasan lembaga pendidikan, seperti di bawah pengawasan guru. Nah, sekolah juga merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tujuannya yaitu melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di suatu negara guna untuk memenuhi tantangan-tantangan pendidikan. Sekolah juga merupakan tempat perkembangan moral peserta didik karena tempat berinteraksinya dengan orang lain. Dengan adanya proses pembelajaran di sekolah, yaitu khususnya proses pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis, merupakan wujud dari kecintaannya terhadap materi pelajaran yang pendidik berikan. Namun, karena sebuah alasan dan selalu menanyakan dari mana saja dan bentuk apa saja agar segera selesai dan tidak ada pikirannya lagi. Dengan adanya sekolah dan membuka sekolah-sekolah baru itu oleh luar negeri karena tersenyum lepas, dan suatu sekolah atau lembaga pendidikan juga harus memiliki mutu pendidikan yang total. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Yuftika Frela Safitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan fungsi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan unsur mata pelajaran PAI di setiap sekolah yang memberikan pendidikan kepada siswa untuk memahami Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam dan mengenalkan isi kandungannya sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis ialah agar siswa bersemangat dan termotivasi dalam membaca Al-Quran dan Hadis secara baik dan benar, serta siswa dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjadikan Al-Quran Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, karena pada dasarnya setiap muslim berkewajiban untuk menggunakan hukum Allah dan Rasul-Nya. Menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam hidup keluarga, karena pada dasarnya membangun rumah tangga harus seimbang dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulinar Aditya, nomor urut 181. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang problem kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis di sekolah. Setiap pembelajaran pastinya memiliki permasalahan atau problem yang dapat menghambat berjalannya pembelajaran, di mana permasalahan tersebut berasal dari peserta didik ataupun dari guru. Permasalahan tersebut dapat berupa kurangnya dalam membaca ataupun menulis, karena anak didik tidak pernah diajarkan dalam membaca ilmu tajwid ataupun sehingga saat proses pembelajaran siswa belum bisa membaca Al-Quran secara baik. Adapun faktor dari orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, karena peserta didik tidak hanya belajar dari sekolah saja, tetapi ia juga belajar dari keluarga. Dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis di sekolah, anak masih belum banyak bisa membaca Al-Quran yang sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwidnya. Guru yang kurang efektif dalam mengajar anak murid tersebut kurang menguasai materi Al-Quran dan Hadis. Dalam proses pembelajaran, guru sangat penting dalam membimbing peserta didik untuk belajar, karena kemampuan seseorang dalam memahami setiap pembelajaran pastinya berbeda-beda. Adapun yang lainnya yaitu adalah kurangnya peserta didik dalam menghafalkan Al-Quran dan Hadis. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang membuat tidak fokus. Di dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis terdapat fungsi, tujuan, dan suatu proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Problem menghafalkan Al-Quran dan Hadis boleh sebagai langkah awal untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Nama saya Suhendra, saya akan melanjutkan pemaparan pemateri dari sebelumnya, yaitu tentang solusi Al-Quran dan Hadis dalam lingkup sekolah.
Solusi, agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran Al-Quran, maka pendidik harus mengajar dengan penuh kreatif, kreasi, inovatif. Karena dengan pembelajaran tersebut, siswa akan lebih tertarik dan tidak bosan dan mengikuti pembelajaran. Seperti dengan menggunakan media PowerPoint, Word, media yang bisa siswa atau peserta didik itu langsung bisa melihat gambarnya gitu. Atau dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, sehingga pembelajaran itu tidaklah membosankan. Dan guru harus mampu menarik perhatian siswa dengan permainan dalam proses pembelajaran. Adanya permainan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga dalam proses pembelajaran akan terasa menyenangkan dan siswa akan mengemari pembelajaran tersebut. Meningkatkan belajar siswa dengan belajar berlatih dan membiasakan membaca, meningkatkan profesionalitas guru melalui pelatihan pembelajaran Al-Quran dan hadis, dan memperkaya keilmuan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Di samping itu, guru lebih efektif mencari bandingan sebagai pendukung referensi-referensinya. Itulah solusi yang bisa diterapkan Al-Quran dan hadis dalam lingkup sekolah atau dalam lingkup untuk bisa menjadi solusi dalam peserta didik. Itulah solusi yang bisa saya sampaikan sebagai penutup materi. Yang selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohmanuddin Al-Ansori. Di sini saya akan merangkum ataupun meringkas tentang materi kurikulum pembelajaran Al-Quran dan hadis di sekolah. Kurikulum sendiri adalah merupakan perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jangka pendidikan tertentu. Nah, yang kedua adalah yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dimana secara etimologi belajar lebih dinisbatkan kepada seorang peserta didik, dan secara instruksional mengajar secara umum diberikan kepada pendidik ataupun guru. Nah, proses belajar mengajar pembelajaran Al-Quran hadis ini di sekolah yaitu di mana pendidik memahamkan kepada siswa isi kandungan Al-Quran dan hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril dan termasuk ibadah jikalau membacanya. Adapun hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu melalui perkataan, perbuatan, sifat, dan serta ketetapannya. Nah, selanjutnya adalah yaitu nomor 4, sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga formal maupun yang tidak formal yang di dalamnya terdapat proses KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, yang nomor 5 yaitu tujuan dan fungsi pembelajaran Al-Quran dan hadis di sekolah. Tujuan dan fungsinya adalah yaitu agar siswa ataupun siswi mengerti isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, serta menjadikannya sumber utama yang paling utama ajaran Islam dan menjadikannya pula pedoman hidup dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, nomor yang keenam adalah yaitu problem ataupun masalah pembelajaran Al-Quran hadis di sekolah. Setiap kurikulum ataupun pembelajaran itu akan menemui suatu problem. Nah, suatu masalah ini akan menghambat kegiatan belajar mengajar. Maka kita perlu mengetahui apa saja problem-problem ataupun masalah yang akan dihadapi kegiatan dalam belajar mengajar Al-Quran maupun Al-Hadis di sekolah ini. Yaitu satu, kurang mumpuninya suatu peserta didik atau siswa-siswi dalam mengaji ataupun membaca Al-Quran secara tajwid yang baik dan benar. Yang kedua yaitu dari faktor eksternalnya, mungkin yaitu dari faktor orang tuanya, yang dimana kurang pedulinya orang tua terhadap anaknya sehingga tidak diajarkan mengaji, iqra Al-Quran dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu faktor anaknya sendiri, yaitu kurang semangatnya anaknya dalam menghafal Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketujuh yaitu solusi problem
dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis ini. Salah satunya itu dituntutnya pendidik yaitu guru dalam untuk mengajarkan itu dengan menggunakan metode-metode yang kreatif dan inovatif sehingga peserta didik itu tidak bosan dan merasa senang ketika belajar Al-Quran dan hadis, ataupun juga bisa menggunakan metode-metode yang unik ataupun menggunakan media-media yang disediakan yang di sekolah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah kesimpulan dari kurikulum pembelajaran Al-Quran dan hadis di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.